Nah ini Kang terkait dengan sekarang kan lagi marak ya diberitakan bahwasanya banyak jamaah haji yang ditangkap. Kemudian jamaah haji ini ternyata membeli visa-visa ini dari konten kreator yang iklan di Facebook, iklan dia pokoknya di media sosial lah ya. Bahkan sampai ada yang masuk nih isu bahwasanya Kang Alman juga katanya diinfokan ditangkap ini. Gimana nih Kang? Jadi maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agus Al-Fajri. Teman-teman gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat semuanya ya. Dan di video kali ini saya lagi barengan sama Kang Alman, Kang Abuy, juga para istri-istri. Kita lagi perjalanan menuju ke Bekasi guys. Kita ada undangan di channel Kasih Solusi guys. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Kang Alman dan Kang Abuy. Jadi alhamdulillah sekarang Mak, kita itu kesini Mak satu. lagi rest dulu guys di rest area dan ada salah satu tempat makan. Pasti kalian udah tahu ya ini tempatnya di mana, di Solaria guys. Jadi sebelum nanti sampai di Kasih Solusi kita mau bincang-bincang dulu nih sama tentunya sama Kang Alman sama Kang Abuy. Penasaran nggak guys kita mau bincang-bincang apa? Pokoknya ikut terus video ini sampai selesai ya. Ketika beres. Oke guys, di saat musim-musim haji ini tentunya kita senang banget ya, banyak saudara-saudara kita yang lagi berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi di sela-sela rasa senang dan bahagia tersebut juga ada kabar-kabar yang kurang enak di Kang ya. Iya. Kurang enak, kurang sumbing lah gitu. Yang ini juga jadi perbincangan warganet terutama dari negara Indonesia. Seperti yang kalian lihat di berita itu banyak sekali jamaah haji yang ditangkap guys. Nah ini sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Kang Alman sama Kang Abuy mengenai fenomena ini nih guys. Nah, iya fenomena ini banyak jamaah Indonesia yang ditangkap nih. Ya, bahkan disuruh pulang juga kan gitu dengan pesana. Haji kalau saya orang Mukimin di sana nyebutnya itu haji koboi. Haji koboi ya Kang. Kalau haji koboi, kalau yang haji koboi yang sesungguhnya itu haji yang para Mukimin di sana yang tidak memakai fasilitas haji reguler. Nah sekarang ini bahkan sekarang haji multiple itu terang-terangan mengiklankan di setiap media sosial. Sementara haji visa non haji seperti multiple itu dilarang masuk ke kota Mekah di saat jalannya hajian di Mekah. Atau mungkin maksudnya sepertinya Kang ya, itu kan tadi Kang Alman bilang haji untuk mukimin, artinya dia udah punya izin tinggal ya. Izin tinggal di Saudi, terus dia pengen haji gitu ya. Iya. Kalau haji yang berangkat dari Indonesia kan mereka nggak punya izin tinggal Kang. Enggak, jadi gini Tat, haji itu walaupun yang tinggal di sana tetap harus punya tasreh. Betul. Nah, Mahal, hampir sama harganya dengan di Indonesia. hampir sama dengan di sini ya. Cuma tasrehnya doang minimal itu 3.400 kurang lebih. Tapi kalau yang mau seperti reguler ya Kang ya, itu kurang lebih habis 40 jutaan. Nah itu Kang, makanya di video ini tuh kita pengen mengedukasi ya, pengen mengedukasi para penonton gitu ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur langsung berangkat tanpa memastikan dulu visanya visa apa ya Kang. Jadi visa haji itu pertama visa haji resmi ya. Ya. Haji reguler, ONH plus, haji khusus, Iya. dan puroda. Puroda Ya. atau undangan raja ya. Undangan raja ya. Iya. Jadi selain visa yang tadi Kang Alman sebutkan berarti tidak diizinkan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah kalau menurut Kang Alman atau Kang Abu ini gimana nih orang-orang yang
memaksakan diri ya, dia berangkat haji, tapi sebetulnya dia bukan pakai visa haji. Secara hukum ya Arab Saudi dilarang kan. Dilarang ya. Hukum negara. Ya, Hukum negara. Tentu ini udah melanggar hukum negara ya. Secara hukum Islam diperbolehkan, tapi itu pun kalau nggak banyak mudaratnya, kalau banyak mudaratnya ke jemaah yang lain yang reguler, ya tetap aja mungkin bisa dibilang haram juga. Oh, ini kan, Sama gini. nah ini kan Kalman yang paling paham nih. Tadi Kang Abuy bilang kalau ada mudorotnya. Nah, sepenglihatan Kang Alman nih, haji-haji yang kayak gini tuh dia menyebabkan mudorot nggak buat jamaah yang haji yang lain? Kalau pakai fasilitas reguler, ya jelas ya, itu nyerobot bukan hak. Kan banyak seperti kejadian tahun yang lalu tadi. Iya. Banyak banget. Malah yang reguler Yang harusnya dapat fasilitas, tempat tidur pun mereka jadi nggak enak. jadi dipakai diserobot sama yang koboi ini, yang memang dia nggak punya fasilitas ya. Innalillahi ya. Di zaman dulu mungkin ya kemarin Kang Alman juga waktu ya karena mungkin di Mekah ya. Jadi kalaupun kita mau haji koboi, jangan sampai memakai fasilitas haji reguler gitu aja kan. Iya. Nah, jadi Kang, mungkin selain antrian yang panjang ya untuk haji dari Indonesia ini kan, yang membuat masyarakat kita maksain ya untuk haji, mungkin haji koboi dalam tanda petik ya, itu apalagi Kang kira-kira alasannya selain memang antriannya panjang? Haji furoda yang relatif mahal. Betul. Harganya ya. udah tembus di harga setengah miliar. Berarti 500 jutaan. Nah, kalau yang koboi itu Kang, yang tadi mungkin mereka terang-terangan ya, Multiple. iklan ya, multiple itu yang visa ziarah. Visa ziarah itu bisa di harga 250. Oh, berarti jauh banget bedanya ya Kang ya. Jadi emang ini menggiurkan lah begitu Jadi kalau ya. secara hukum negara udah jelas melanggar. Iya. Justru dalam Islam sendiri kita ini harus taat pada pemimpin, Iya. ya, apalagi secara di Arab Saudi itu kan syariat Islam atau Islami. Iya. Jadi semuanya sudah diperhitungkan bahwa Arafah, Musdalifah dan Mina itu kapasitasnya terbatas. Betul. Kenapa setiap negara itu ada kuotanya, dibatasi kuotanya, jangan sampai datang ke sana itu jadi malapetaka karena kesatu cuacanya panas. Iya. Kalau misalkan jemaah tidak kebagian tenda itu bukan hanya tenda tapi harus ada AC. Iya. Nah, kalau overload, kebayang nggak jemaah haji yang usianya sudah di atas 60? Temperatur di saat haji itu 50 lebih loh, Tad. Apalagi jamaah kita pada sepuh-sepuh ya Kang ya. Nah, jadi kita harus kalau bisa yang udah pernah haji, kan pemerintah di sana memberikan maksudnya ada aturan bahwa yang udah pernah haji harus nunggu kurang lebih 10 atau 5 tahun yang akan datang, jangan hajian lagi. Kasih kesempatan buat yang lain. Contoh jangan hajian Raudhah aja kan sekarang. Iya, sekarang Rodo pakai tasreh Kang. Tasreh apalagi Tasreh. haji, gitu. Betul. Iya. Jadi pemerintah di sana juga tetap kita harus sebagai orang muslim yang baik harus berprasangka yang positif, husnuzon. Iya. Bisa dipaksakan, misalnya dipaksakan untuk kuota ditambah, terus juga diperbolehkan visa ziarah. Dampaknya itu sangat luar biasa. Iya, pasti ya. Ya, jadi Sangat. dampaknya bukan cuma nanti di Arafah aja, tapi saat menuju ke Musdalifah. Nah, dari Musdalifah menuju ke Mina pasti. Iya, ini kan orang jutaan manusia ya, ini memang harus perlu diatur, perlu direncanakan, makanya jangan tadi ya menabrak aturan-aturan. Nah, ini Kang terkait dengan sekarang kan lagi marak ya diberitakan bahwasannya banyak jamaah haji yang ditangkap. Kemudian jamaah haji ini ternyata membeli visa-visa ini dari konten kreator yang iklan di Facebook, iklan dia pokoknya di media sosial lah ya. Bahkan sampai ada yang masuk nih isu bahwasanya Kang Alman juga katanya diinfokan ditangkap ini
Gimana nih Kang? Jadi maksudnya sesama atau nasihat mungkin ya atau tips dari Kang Alman ya sebagai sesama konten kreator gitu kepada teman-teman yang lain kira-kira seperti apa ini Kang? Kalau himbauan dari saya, visa multiple itu kan bukan untuk happy. Iya. Kalau kita menjadi konten kreator yang baik untuk mengedukasi, tidak melawan hukum, ya sebaiknya jangan dipromosikan. Harusnya malah mengedukasi Iya ya Kang ya. Jadi harusnya kita mengedukasi. sebagai konten kreator itu video kita tuh bukan hanya jadi tontonan, tapi harus jadi tuntunan. Jangan cuman mengejar cuan begitu Kang ya. Iya. Harus jadi manfaat juga buat para penonton. Saya tuh tadi sampai nggak ngeh bahwa saya ini udah jadi selebgram. Itu ada yang masuk Kang Japri ke saya, itu Kang Alman ditangkap ya sama polisi Iya, Arab. Karena kan Pak Konjen ngomong Pak apa ya? Konjen ya? yang di Jeddah. Konsulat ya. Pak Konjen itu sekarang kan konjennya baru ya. Menyebut bahwa ada salah satu selebgram yang mempromosikan visa non haji dan sekarang ditangkap di saat jalan menuju ke tempat penginapan. Orang nyebutnya saya. Ternyata saya udah jadi selebgram. Padahal Kang Alman lagi ada di Indonesia guys dari bulan Syawal ya Kang ya. Dan baru mungkin insya Allah kembali ke Tanah Suci insya Allah di bulan Agustus ketika hajian sudah selesai. Ya, Ba'dal haji insya Allah, ma'al jamaah insya Allah. Sama jamaah Kang Alman insya Allah yang berangkat di awal musim di bulan Agustus. Jadi teman-teman daripada hajinya masih tanda tanya, mending kalau kalian punya uang bisa umroh dulu, tentunya bareng Almantur guys. Dan nanti saya kasih nomor kontaknya yaitu 0821 2095 9090. Masih ada seat buat bulan Agustus ya Kang Alman ya. Dan insya Allah nanti berangkatnya bareng Kang Alman sama Teh Feni guys. Terbatas atas ya. Oh iya terbatas, harus buru-buru daftar. Kalau udah full ya kita nggak bisa buka pendaftaran lagi guys. Oh iya, full tamis. Oke guys. Jadi segitu dulu obrolan kita tentang haji ya. Jadi buat para masyarakat juga harus tahu jangan mudah terpedaya dengan iklan-iklan haji langsung berangkat tanpa cross check dulu. Itu pakai visa apa? Dan kedua buat teman-teman sesama konten kreator ya kita yuk bareng-bareng kita ngebangun mencerdaskan masyarakat kita supaya lebih paham tentang masalah haji guys. Ya, haji dan umroh ya. Oke guys, segitu dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa mampir ke channelnya Alman Mulyani juga. Zaini Abui. Dan sekarang kita tutup dulu guys videonya. Dadah.